Skuad Inter Milan menjalani hari istirahat setelah kerja keras mereka pada laga Minggu Paskah yang berakhir dengan kemenangan meyakinkan atas AS Roma. Kemenangan tersebut memberikan kebahagiaan dan suntikan adrenalin bagi seluruh lingkungan Nerazzurri di momen yang dianggap cukup spesial. Pelatih Christian Cifu pun memutuskan untuk memberikan 2 hari libur kepada para pemainnya. Dengan demikian, tidak ada aktivitas tim baik hari ini maupun esok hari, termasuk di pusat latihan Appiano Gentile. Tim dijadwalkan kembali berkumpul dan memulai aktivitas latihan pada hari Rabu mendatang. Kata familia terus bergema di lingkungan Inter Milan setelah kemenangan atas AS Roma. Pertandingan tersebut tidak hanya menegaskan kekuatan Inter yang mampu bangkit sebagai binatang terluka, tetapi juga memperlihatkan kekompakan luar biasa dalam tim. Energi dan semangat juang terlihat jelas, terutama dengan kembalinya sang kapten Lautaro Martinez yang memimpin tim menemukan momentum di saat krusial. Lebih dari itu, kebersamaan para pemain terlihat begitu kuat, baik di dalam maupun di luar lapangan, layaknya sebuah keluarga. Istilah familia juga digunakan oleh Raffaele Di Gennaro dalam unggahan media sosialnya kurang dari 24 jam setelah pertandingan. Unggahan tersebut menampilkan momen emosional saat seluruh tim merayakan gol yang dicetak Nicolo Barella di Stadion San Siro. Gol tersebut menjadi simbol pelepasan beban besar yang sebelumnya dirasakan oleh seluruh tim. Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio memberikan pembaruan terkait situasi bek Alessandro Bastoni yang tengah dikaitkan dengan FC Barcelona. Berbicara dari Madrid dalam sambungan dengan studio Sky Sport, Di Marzio menyebut bahwa minat Barcelona terhadap Bastoni memang dikonfirmasi di Spanyol. Namun ia menegaskan bahwa kondisi yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekspektasi Inter Milan untuk melepas sang pemain. Menurutnya, Barcelona selama ini kerap mengalami kesulitan untuk mendatangkan pemain dengan nilai transfer tinggi. Di Marzio juga menambahkan bahwa masih harus dilihat apakah akan ada peluang untuk melihat Bastoni bermain di Santiago Bernabeu sebagai pemain Barcelona dalam laga melawan Real Madrid. Gelandang Hakan Çalhanoğlu menjalani pekan yang sulit dilupakan setelah sukses membawa Turki lolos ke Piala Dunia dan mencetak gol spektakuler bersama Inter Milan saat mengalahkan AS Roma. Penampilan impresif tersebut menandai kembalinya sang pemain ke level terbaiknya, setelah sebelumnya sempat terganggu masalah fisik dan performa yang menurun. Seiring peningkatan performa itu, spekulasi mengenai masa depan Çalhanoğlu kembali menguat. Laporan dari Gazeta.it menyebutkan bahwa kontraknya saat ini berlaku hingga 2027. Pada bursa transfer musim panas lalu, ketertarikan dari klub-klub Turki terus menghampiri hingga mendekati penutupan pasar. Sang pemain sendiri tidak menutupi keinginannya untuk suatu saat kembali ke tanah air. Saat ini, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan Inter masih berada dalam situasi tertunda. Faktor usia yang kini menginjak 32 tahun serta besarnya gaji yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi ketiga di skuad setelah Lautaro Martinez dan Nicolo Barella menjadi pertimbangan utama. Negosiasi diperkirakan akan dilanjutkan setelah musim berakhir. Satu hal yang pasti, Inter tidak ingin kehilangan sang pemain secara gratis, sehingga musim panas mendatang menjadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan keuntungan dari potensi transfer. Untuk saat ini, fokus utama tetap pada menyelesaikan musim dengan hasil terbaik sebelum keputusan terkait masa depan diambil. Sebanyak 75.267 penonton memadati Stadion Giuseppe Meazza saat laga Inter Milan kontra AS Roma yang digelar pada Minggu Paskah. Jumlah tersebut melampaui ekspektasi, mengingat biasanya terjadi penurunan kehadiran penonton saat hari libur. Namun, para pendukung Inter memilih tetap berada di kota demi menyaksikan tim kesayangan mereka menghadapi Roma asuhan Gian Piero Gasperini.
Atmosfer stadion berubah menjadi lautan dukungan yang menyatu, memberikan energi besar bagi para pemain di lapangan yang tampil impresif dan menghibur. Dalam pertandingan tersebut, Inter mencetak 5 gol melalui sejumlah pemain berbeda, termasuk Lautaro Martinez yang baru kembali dari cedera, serta Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram, dan Nicolo Barella. Gol-gol tersebut menjadi momen penting bagi para pemain yang mampu melepaskan tekanan dan beban yang sebelumnya mereka rasakan. Dukungan juga diberikan kepada Alessandro Bastoni yang mendapat sambutan hangat dan ovasi saat meninggalkan lapangan, dengan nyanyian dukungan yang menggema di stadion yang dikenal sebagai La Scala del Calcio. Usai pertandingan, Inter bersama presidennya, Giuseppe Marotta, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para supporter atas dukungan luar biasa yang diberikan. Dalam pernyataan yang dibagikan melalui media sosial, Marotta memuji atmosfer stadion yang penuh gairah dan mengajak seluruh elemen tim untuk terus bersatu demi meraih target berikutnya. Gelandang asal Polandia, Piotr Zielinski, resmi mencapai tonggak penting dalam kariernya di Serie A. Momen tersebut terjadi setelah ia dikreditkan memberikan assist yang berujung pada gol spektakuler dari Hakan Çalhanoğlu dalam pertandingan antara Inter Milan melawan AS Roma. Umpan tersebut menjadi kontribusi ke-100 Zielinski dalam kompetisi Liga Italia. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan 49 gol dan 51 assist sepanjang kariernya di Serie A. Alessandro Costacurta memberikan analisisnya di Sky Sport terkait kemenangan Inter atas Roma. Costacurta menilai gol kedua Inter sebagai salah satu yang terbaik musim ini. Ia juga menyoroti kondisi Roma yang dilanda banyak absensi pemain, termasuk kembalinya Mattia Sole setelah 7 pertandingan, serta Gianluca Mancini yang datang dari kekecewaan besar. Menurutnya, situasi ini membuat Milan dan Napoli merasa harus meraih kemenangan yang berpotensi membuka jalannya pertandingan mereka. Ia juga menilai kembalinya beberapa pemain Inter terlihat memberikan dampak positif. Dalam analisis gol pertama, Costacurta menyoroti kesalahan Evan Dika yang memberikan ruang bagi Marcus Thuram untuk berbalik arah. Ia menilai Dika seharusnya mengawal hingga ke sisi lapangan. Ia juga mengkritik Zeki Celik yang dinilai kurang waspada karena hanya fokus pada pengirim umpan tanpa memperhatikan pergerakan Lautaro Martinez. Untuk gol penyama kedudukan Roma, Costacurta menyebut adanya kesalahan. Namun ia menilai hal tersebut masih dapat dimaklumi karena melibatkan pemain non-back seperti Piotr Zielinski dan Thuram. Lebih lanjut, Costacurta menegaskan bahwa menurutnya persaingan gelar sebenarnya tidak pernah benar-benar terbuka kembali. Ia menyebut Lautaro sebagai pemain paling penting di Serie A, bukan yang terkuat tetapi paling berpengaruh bagi timnya. Di akhir, ia juga memberikan komentar ringan terkait Thuram dengan menyebut bahwa menghadapi sang ayah akan lebih mudah dibandingkan menghadapi Thuram saat ini, yang dinilai memiliki pergerakan cepat dan beresiko membuat lawan mengalami cedera otot. Christian Brocchi memberikan analisis dari studio DAZN terkait penampilan Inter saat menghadapi Roma. Brocchi menilai kemenangan tersebut sebagai hasil yang hampir menentukan dalam perburuan gelar. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai pukulan besar bagi kompetisi, terutama karena Inter kembali diperkuat para pemain kunci. Menurutnya, kehadiran Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, dan Denzel Dumfries membuat Inter tampil berbeda. Ia juga menyoroti kembalinya duet lini depan Tula serta peran pelatih Christian Kifu yang dinilai mampu membuktikan kualitasnya. Brocchi menyebut bahwa sebelumnya Kifu sempat dipuji, kemudian diragukan karena dianggap kurang pengalaman. Namun dalam situasi sulit, ia justru mampu mengelola tim dengan sangat baik. Ia juga menyinggung situasi Alessandro Bastoni dengan menekankan bahwa dalam kritik terhadap pemain, sering dilupakan bahwa mereka juga manusia dengan kelemahan. Selain itu, Brocchi menyoroti momen kebersamaan tim termasuk dukungan kepada Nicolo Barella yang menunjukkan betapa besar tekanan yang dirasakan sang pemain. Ia menegaskan bahwa performa yang kurang cemerlang tidak berarti kehilangan komitmen, karena Barella selalu memberikan segalanya di lapangan. Menurut Brocchi, kunci untuk memenangkan gelar adalah kekuatan kelompok. Ia menilai kebersamaan, kerjasama, serta dukungan antar pemain menjadi faktor penentu
terutama saat menghadapi kesulitan. Ia juga kembali memuji Kifu yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan tim, tetap tenang, serta menunjukkan kepercayaan kepada para pemain. Brochi menambahkan bahwa pengelolaan pergantian pemain dalam laga tersebut menjadi bukti keberhasilan sang pelatih dalam mengatur tim. Di akhir, ia menyebut pertandingan ini sebagai momen penting yang menegaskan keberhasilan manajemen kelompok Inter, serta menilai Kifu layak mendapatkan pujian atas pekerjaannya.